selanjutnya Ustazah, mungkin Ustazah bisa masuk dulu ke kunci-kuncinya. Nah, ini kunci-kunci agar anak berbakti kepada orang tua seperti itu. Silakan Ustazah. Ya. Ini ya, tadi kan kita mengatakan bahwa basis dari anak birrul walidain itu adalah akidah ya, keimanan. Karena kalau dia tidak punya keimanan, ini bisa terganggu ya, bisa terganggu dengan situasi dan kondisi yang itu tadi ya, ketika dia lihat orang tuanya juga nggak banyak berbuat baik pada dirinya, maka dia juga akan berat gitu ya untuk birrul walidain. Tapi ketika keimanan ini ada pada dirinya, dia tidak akan berlaku yang sama, bisa ya bersikap yang sama apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kepada dirinya. Maka perlu penginstalan keimanan ya kepada ananda, iman kepada rukun iman yang 6 itu ya, kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar. Itu harus kita didik anak kita ya, basis ya, pondasi itu adalah pondasi ya, pondasi akidah Islam, agar anak ini senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anak juga harus kita perkaya dengan sakofa Islam agar dia tahu ya ciri-ciri anak soleh itu kayak gimana, agar juga termotivasi ternyata untuk mendapatkan apa ya, untuk mendapatkan surga itu butuh kesolehan gitu ya, dan nanti berkumpul bersama keluarga itu juga adalah bersama orang-orang yang soleh ya, maka kita pastikan diri kita soleh dan juga anak kita soleh, karena bagaimanapun sakofa Islam ini akan mempola pemahaman Ananda. Disebut sakofa Islam itu diantaranya adalah kita ajarkan tentang akidah ya, tentang keimanan, kemudian juga tentang fikih ya di dalam Islam, juga diajarkan tentang Al-Quranul Karim berikut tafsirnya ya untuk dipahami, kemudian diajarkan juga tentang hadis-hadis Rasulullah SAW, juga diajarkan tentang apa sirah Rasulullah SAW, juga teladan-teladan sahabat ya di dalam tentang anak-anak yang soleh ya. Dengan begitu anak akan dikendalikan ya sikapnya tadi dengan sakofa tadi, dengan pemahaman ya, karena sakofa Islam itu adalah pembentuk langsung kesolehan itu sendiri, yaitu pola pikir yang Islami dan pola sikap yang Islami. Kemudian anak kita juga kita biasakan untuk terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, karena syariat Allah Subhanahu wa taala inilah yang akan mengontrol amalnya tadi ya. Dan dia tahu bahwa keterikatan pada hukum syara itu adalah bentuk ketaatan, dan itulah yang mencirikan dia sebagai seorang hamba yang soleh gitu. Kemudian membiasakan Ananda memiliki adab-adab terpuji ya dalam lisan dan perbuatan. Jadi kita tidak membiarkan anak-anak mengeluarkan kata-kata yang latah, mungkin kata-kata yang tidak ahsan ya, kata-kata yang itu tidak berguna ya, atau menyakitkan ya, atau kata-kata yang kasar ya. Itu kita dibiasakan ya kata-kata yang ahsan, lemah lembut dan sebagainya. Kemudian ayah bunda adalah tauladan utama dalam birrul walidain itu, karena bagaimanapun prototipe ya yang dilihat oleh anak itu adalah ayah bunda. Jadi ayah bunda kalau penghormatan, takzimnya ya, kemudian memuliakan kedua orang tuanya itu sangat luar biasa begitu ya, dan sangat santun, sangat menghormati dan sebagainya. Nah, dari situ anak-anak kita akan belajar ya bagaimana nanti dia akan birrul walidain atau berbakti juga kepada kedua orang tuanya. Nah, itulah beberapa ini ya, beberapa kunci-kunci yang mungkin bisa kita ambil, agar itu pula yang harus kita didikkan kepada anak-anak kita, sehingga nanti anak-anak kita adalah anak-anak yang pandai gitu ya, pandai berbakti kepada kedua orang tuanya, atau pandai berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Mungkin itu ya TK ya, beberapa poin ya tentang kunci-kunci itu tadi. Ya. Nah, sebetulnya kan apa namanya,
berbakti kepada orang tua itu hanya bagian kecil dari kesolehan anak kita, Ustazah ya. Iya, Jadi betul. sebenarnya besar dari pendidikan kita fokus kepada bagaimana mendidik anak kita agar bertakwa dan kemudian juga sholih tentu saja, sehingga dia akan takut kepada Allah dan dia juga pasti akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, termasuk di dalamnya adalah berbakti kepada orang tua seperti itu.